Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Danila Fitria. Di sini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran tentang HTTP request dengan metode POST IP. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas PAPP saya. Selanjutnya, di sini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama, saya menggunakan Visual Studio Code, lalu saya menggunakan Flutter, lalu saya menggunakan bahasa pemrograman Dart atau Flutternya itu. Enggak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Danila Fitria. Saya akan membagikan sebuah video pembelajaran HTTP request dengan metode POST API. Di sini saya membuat sebuah video ini untuk menyelesaikan tugas PAPP saya. Langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, terdapat sebuah komponennya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, lalu Flutter, lalu Dart. Selanjutnya, dalam tugas saya memiliki 3 file yang telah saya coding. Yang pertama, saya memiliki file main.dart. Lalu yang kedua, saya memiliki file contoh post.dart. Yang ketiga, saya memiliki file post result model dart. Oke, di sini sudah masuk ke file yang pertama. Saya beri nama contoh post. Di sini terdapat import dari package Flutter Material Dart. Ini akan mengimpor paket Flutter Material Dart untuk digunakan widget material design. Selanjutnya terdapat impor post result model Dart. Di sini akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang akan diterima dari API-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian stateful widget. Di sini saya memiliki sebuah kelas yang bernama contoh post yang diextend dari stateful widget, atau bisa disebutkan saya memiliki sebuah kelas dengan nama post contoh post yang merupakan subclass dari stateful widget. Oke, di sini selanjutnya terdapat createState. createState ini merupakan metode yang akan mengembalikan intent dari contoh post state yang merupakan state dari widget contoh post. Selanjutnya, masuk ke bagian state widget. Dari kelas contoh post state akan diextend ke state. Lalu, post result model ini sendiri merupakan akan digunakan untuk menyimpan hasil dari post request. Post result model ini merupakan salah satu variabel yang akan saya gunakan, dan variabel ini akan menyimpan hasil dari post request yang awalnya akan bernilai variabel ini adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke bagian material apps scaffold. Di sini terdapat material apps. Widget ini adalah root dari aplikasi atau programnya. Selanjutnya terdapat scaffold. Scaffold ini akan menyediakan struktur dasar dari aplikasi yang termasuk apps bar, lalu body. Untuk apps bar sendiri ini akan berisikan judul atau title yang akan saya beri nama saya, lalu tugas apa,
dan mengerjakan apa. Seperti contohnya, saya akan menampilkan nama saya, Danila Fitria, tugas 02 PABB, lalu HTTP request. Saya memilih background color dengan warna biru muda. Atau bisa dicari melalui kodenya 255 120 178 255. Atau bisa juga kita dengan cara mengklik warna ini lalu kita menyeret ingin warna apa saja, tinggal kita klik di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian body. Di bagian body terdapat sebuah center. Center ini akan digunakan untuk menyusun widget supaya berada di tengah layar. Selanjutnya, saya memiliki teks. Teks ini akan berisikan post resul modal yang bernilai 0 dan jika nilainya ini 0 akan menampilkan sebuah informasi tidak ada data. Selanjutnya, terdapat elevate button di sini bisa disebutkan sebagai tombol untuk memicu post request. Ketika tombol ditekan, ia akan memanggil post resul model yang terhubung dengan API dengan perantara menampilkan info nama, job, dan tanggalnya nanti akan ditampilkan. Untuk cara kerjanya sendiri, terdapat 4. Yang pertama, program ini akan dimulai dengan menampilkan sebuah tampilan yang berisi di atasnya nanti terdapat judul, lalu di tengahnya terdapat informasi dari IP-nya nanti. Kalau hasilnya 0 akan terdapat informasi tidak ada data, dan jika terhubung dengan IP-nya akan menampilkan post resul model tadi dengan nama, mahasiswa, dan tanggalnya. Untuk yang kedua, ketika tombol post ditekan, program akan mengirim post resul menggunakan metode hubungan API dari post resul model. Yang ketiga, ketika respon diterima, program akan memperbarui state post resulnya dan data akan dari data yang telah diterima. Untuk yang keempat, UI kemudian akan memperbarui dan menampilkan data dari post resulnya. Selanjutnya kita masuk ke file yang kedua. Saya beri nama post resul model dart. Untuk bagian pertama, seperti yang tadi terdapat import, .convert, package HTTP dart. Untuk .convert ini digunakan untuk konversi data JSON. Lalu untuk package HTTP ini akan digunakan untuk melakukan request HTTP. Request ini akan menampilkan seperti get atau post. Selanjutnya, kita masuk ke bagian definisi kelas. Di sini terdapat sebuah kelas yang bernama post resul model yang memiliki atribut ID, lalu name, lalu job, lalu dibuat pada atau waktu pembuatannya. ID ini didapat dari hasil post resul. Lalu untuk nama akan dikirim dari request tadi, lalu job atau pekerjaan atau hal pangkatnya akan dikirim dari request tadi, lalu di sini akan ditambahkan waktu pembuatan data dari servernya. Masuk ke bagian ketiga, yaitu faktor method. Faktor method ini adalah metode pabrik yang membuat instan post resul model dari objek maps
atau dari data JSON yang akan dikodekan. Di sini juga terdapat parameter, objek, dan maps yang berisi data JSON lalu dikode dari respon HTTP-nya. Setelah itu akan mengembalikan objek post resul model dengan data yang diambil dari objek. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat atau function memanggil IP-nya. Menghubungkan IP sendiri ini akan berfungsi untuk statis yang akan digunakan untuk melakukan post request ke IP-nya. Di sini juga terdapat parameter, nama, dan job. Selanjutnya, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama terdapat URL. URL ini akan membuat objek URL dari string. Selanjutnya, yang kedua, terdapat post request. Ini akan mengirim post request ke URL dengan body yang berisikan name dan job. Selanjutnya, untuk dekode JSON. Di sini akan digunakan untuk mengkode respon JSON dari IP menggunakan JSON decoder. Selanjutnya, yang terakhir akan mengembalikan atau membuat instant post resul metodenya menggunakan metode public dengan create post resul. Untuk cara kerjanya terdapat 4. Yang pertama, ketika mengirim request atau fungsi hubungan IP dipanggil, ia akan mengirim post request ke HTTP request in IP user dengan parameter name dan job. Yang kedua akan menerima respon. Setelah menerima respon dari server dan JSON, dari respon tersebut kode akan menjadi map. Yang ketiga akan membuat objek. Menggunakan data dari map untuk membuat objek post resul model melalui metode public. Selanjutnya akan mengembalikan objek post resul model yang berisikan data dari respon IP akan dikembalikan dari fungsi hubungan IP. Selanjutnya kita masuk ke file main.dart. Di sini terdapat 2 import. Yang pertama package flutter material dart dan import post dart. Untuk import contoh dart ini mengirim file contoh post dart yang berisi definisi widget contoh post tadi. Lalu yang bagian kedua terdapat void. Void ini berfungsi sebagai entry point dari aplikasi atau program Dart atau Flutternya. Berfungsi akan dipanggil pertama kali saat aplikasi dijalankan, lalu akan run up. Fungsi ini akan menjalankan aplikasi Flutter dengan root widget yang diberikan sebagai argumen. Dalam hal widget yang diberikan adalah contoh post. Lalu untuk contoh postnya akan membuat instan konstan dari widget contoh post. Untuk cara kerjanya terdapat 3. Yang pertama, start aplikasi. Start aplikasi ini nanti akan menjalankan program atau aplikasi Flutternya dijalankan dan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu yang kedua akan menjalankan aplikasi melalui run up yang akan dipanggil melalui aplikasi dan memasang widget contoh post sebagai root dari widget tree atau pohon widget. Lalu yang ketiga menggunakan render UI. Menggunakan contoh post akan membuat dan merender UI sesuai dengan definisi yang ada di file contoh post dart.
Ini termasuk membuat scaffold, apps bar, dan kolom dengan teks dan tombol. Selanjutnya akan mengatur logika untuk menangani post, resul, dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya kita akan menampilkan programnya. Di sini kita akan menggunakan terminal untuk menjalankan programnya. Kita akan membuat terminal baru. Kita membuat terminal baru, lalu kita ketikkan Flutter. Di sini akan ada 3 pilihan. Yang pertama Windows, Chrome, dan Edge. Saya menggunakan Google Chrome untuk menampilkan hasil nanti. Kita ketikkan 2. Kita tunggu hasilnya. Untuk loading ini cukup tergantung dengan kekuatan sinyal. Nah, ini merupakan tampilan dari program kita tadi. Di sini terdapat sebuah judul bernama Danila Fitria, tugas 2, PAPB, HTTP request. Nah, di sini terdapat sebuah info, tidak ada data. Lalu di sini terdapat sebuah button post. Jika kita klik ini, akan menghasilkan atau akan terhubung dengan IP-nya tadi. Kita klik. Di sini akan menampilkan ID 582, lalu name Danila Fitria, lalu job mahasiswa, dan ini terdapat waktu pembuatan 2024 bulan 6 tanggal 19. Jadi sekian pembelajaran singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa lagi.